Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar Majapahit. Dari lahir, masa keemasan sampai kehancurannya. Video ini membahas Raden Wijaya meloloskan diri dari kejaran Jayakatwang. Ketika Jayakatwang menyerang Singasari dan berhasil menumbangkan pemerintahan Singasari, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Sumeneb, Madura. Di sana, Raden Wijaya dilindungi oleh Arya Wiraraja yang menjadi penguasa Sumeneb. Arya Wiraraja menyusun strategi dalam persembunyiannya di Sumeneb. Arya Wiraraja kemudian memerintahkan Raden Wijaya untuk kembali ke Kediri dan berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang. Taktik ini sepertinya berhasil karena terbukti di kemudian hari Jayakatwang memberikan daerah hutan tarik kepada Raden Wijaya. Sumber lain menyatakan bahwa keputusan Jayakatwang menerima Raden Wijaya bahkan mempercayakan hutan tarik yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit kemungkinan besar karena keterlibatan Arya Wiraraja di dalamnya. Arya Wiraraja disebut telah mengirimkan surat kepada Jayakatwang untuk memaafkan Raden Wijaya karena telah menyatakan takluk kepada Jayakatwang. Besar kemungkinan Jayakatwang sendiri mempercayai saran Arya Wiraraja karena ketika Jayakatwang sendiri menyerang Singasari tidak terlepas dari informasi yang diberikan dan juga dari nasihat Arya Wiraraja. Setelah mendapat pengampunan berkat jasa Arya Wiraraja dan lobi-lobi yang dilakukan, akhirnya memperoleh kawasan hutan tarik. Raden Wijaya selanjutnya mengelola wilayah itu dengan sebaik mungkin. Kawasan yang dulunya berupa hutan kemudian dibabat sehingga menjadi kawasan yang luas dan Raden Wijaya dapat memanfaatkannya sebagai kawasan permukiman baru. Kawasan itu kemudian dihuni oleh kumpulan orang dan sangat mungkin penduduk di sana adalah para loyalis Raden Wijaya dan mengakui diri mereka sebagai keturunan langsung keluarga Kertanegara, penguasa Singasari. Lambat laun, kawasan itu menjadi ramai hingga akhirnya menjadi tempat tinggal atau perkampungan. Desa tersebut konon disebut Majapahit karena banyaknya pohon maja di sekitarnya dan rasanya pahit, sekaligus melambangkan berbagai cobaan yang dihadapi Raden Wijaya dan keluarganya saat memulai hidup baru di daerah tersebut. Di desa itulah kemudian Raden Wijaya mendirikan kekuatan baru dengan pengikut yang masih setia kepadanya, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Ketika Raden Wijaya mendapatkan daerah hutan tarik, Arya Wiraraja kembali menunjukkan kepeduliannya kepada Raden Wijaya. Adipati Sumeneb konon mengutus putranya yang bernama Ranggalawe untuk membantu Raden Wijaya membabat hutan untuk dijadikan tempat tinggal baru. Ranggalawe melakukan tugasnya dengan sangat baik, sama halnya dengan ayahnya.
Ranggalawe juga menunjukkan kesetiaan yang besar kepada Raden Wijaya, sehingga membuat Raden Wijaya merasa senang dan dekat dengannya. Nama Ranggalawe merupakan julukan yang diberikan langsung oleh Raden Wijaya untuk menggambarkan kesanggupan putra Adipati Wiraraja ini membuka hutan dan membantunya membuat tempat tinggal baru. Meskipun Raden Wijaya menyatakan tunduk kepada Jayakatwang, tetapi sebenarnya Raden Wijaya ingin membalas kematian mertuanya, Kertanegara, karena Jayakatwang. Keinginan Raden Wijaya itu cukup beralasan, mengingat kehebatan Singasari dalam sekejap waktu telah direnggut oleh Jayakatwang hingga membuat mertuanya terbunuh. Tidak hanya itu, keinginan Raden Wijaya membalas dendam kepada Jayakatwang juga dilandasi oleh keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Singasari dan melanjutkan cita-cita leluhurnya yang ingin mempersatukan seluruh kerajaan di Nusantara. Namun, keinginan tersebut pada awalnya tampak seperti keinginan yang sulit dipenuhi oleh Raden Wijaya. Dia menyadari bahwa dia berada di bawah kekuasaan Jayakatwang saat itu. Meskipun menyatakan tunduk kepada Jayakatwang, tetapi ia sebenarnya berpura-pura karena ia sendiri masih punya keinginan untuk menyingkirkan Jayakatwang. Raden Wijaya menyadari bahwa meskipun dia memiliki wilayah kekuasaan atau hutan tarik, dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk melawan Jayakatwang. Hingga akhirnya Raden Wijaya mendengar kabar bahwa Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol mengirim tentaranya dan berencana menyerang Kertanegara karena sebelumnya telah menyiksa Mengki yang merupakan salah satu utusan Kubilai Khan. Kabar rencana penyerangan pasukan Kubilai Khan kepada Raden Wijaya sebagai kesempatan untuk menyingkirkan Jayakatwang. Raden Wijaya tidak menunggu lama dan langsung menyusun strategi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Raden Wijaya kemudian menyusun siasat. Hal tersebut dipicu karena keinginan membalas dendam terhadap Jayakatwang dan mengembalikan kehormatan Singasari. Langkah pertama yang dia ambil adalah menemui Kubilai Khan, pemimpin tentara yang saat itu dipimpin oleh Sihpi, Ikemese, dan Kausing. Raden Wijaya memberitahu mereka bahwa sebenarnya mereka tidak perlu menyerang Kertanegara dan Singasari karena Kertanegara telah mati di tangan Jayakatwang. Tidak cukup sampai di situ, Raden Wijaya akhirnya mampu meyakinkan prajurit Kubilai Khan dengan kemampuan lobinya bahwa mereka harus menyerang Jayakatwang saat itu. Dalam upaya meyakinkan tentara Tiongkok, ada kemungkinan Raden Wijaya memberikan informasi tentang betapa bahayanya Jayakatwang daripada Kertanegara, dan Raden Wijaya memberikan banyak informasi tentang Jayakatwang untuk meyakinkan utusan Tiongkok mengenai betapa pentingnya menyerang penguasa baru Kerajaan Singasari. Merasa percaya diri, penyerangan ke Jayakatwang pun dimulai. Raden Wijaya dan para pengikutnya yang setia dengan bantuan tentara Mongol ikut serta dalam penyerangan ke Jayakatwang. Ranggalawe juga dikatakan ikut berperang,
dengan menunjukkan kekuatan dan kegigihannya di medan perang. Serangan itu berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Bahkan Jayakatwang sendiri tewas dalam pertempuran itu. Akhirnya keinginan Raden Wijaya untuk membalas dendam pun terkabul. Kemenangan tersebut akhirnya diterima dengan perasaan puas, terutama di kalangan tentara Mongol. Keberhasilan Raden Wijaya dalam pertempuran yang dibantu oleh tentara Mongol membuat kedua pasukan koalisi larut dalam kemenangan dan kesenangan, terutama di pihak tentara Mongol. Bahkan tentara Mongol merayakannya kemenangan tersebut dengan mengadakan pesta pora. Mereka sangat senang karena dalam pertempuran ini Kubilai Khan menjanjikan hadiah yang sangat besar jika mereka berhasil menang. Perayaan kemenangan oleh tentara Mongol dirayakan dengan pesta pora dan mabuk-mabukan. Bagi Raden Wijaya, kemenangan atas Jayakatwang masih menyisakan masalah, yaitu keberadaan tentara Mongol di wilayahnya. Besar kemungkinan Raden Wijaya tidak dapat menyatakan dirinya sebagai penguasa baru, karena hal itu dapat membuat tentara Mongol berbalik melawannya. Menyadari hal itu, Raden Wijaya kembali menyusun strategi. Ketika mengetahui bahwa tentara Mongol sedang tenggelam dalam kemenangan dan mabuk, Raden Wijaya kemudian memanfaatkan keadaan itu untuk membunuh mereka semua. Para tentara Mongol yang mabuk itu akhirnya lalai dan tidak menyadari akan adanya ancaman, menyebabkan mereka dengan mudah dibunuh dan hanya sedikit yang berhasil menyelamatkan diri. Sosok Ranggalawe konon berperan penting dalam pembantaian tentara Mongol. Sepeninggal Jayakatwang dan hancurnya bala tentara Mongol itu, Raden Wijaya dinobatkan menjadi raja pada pagi harinya. Setelah Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit, beliau kemudian diberi gelar Sri Raja Kertajasa Jayawardana. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke episode lainnya. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.